Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini kembali berjumpa dengan saya, Sunarik dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Anda saya sarankan ini mesti cepat-cepat mulai cari kapling ini di IKN ini ya. Kalau enggak cepat Anda itu Anda akan pasti Anda nggak kebagian dan kalau tuh kebagian mungkin harganya mahal dan itu di pinggir-pinggiran. Karena Pak Jokowi kemarin waktu pidato di Singapura itu betul-betul jadi apa menawarkan ke warga Singapura untuk segera lompat ke kapal dan segera pindah ke IKN gitu. Iya, orang Singapura merasa bahwa mereka akan beli rumah yang ada di laptopnya Jokowi kan, yang dipamerkan begitu kan. Ini bayangin misalnya Singapura disuruh pindah ke tempat yang dia nggak tahu tuh anta beranta. Singapura juga berpikir nih apa sebetulnya tuh yang dijual di situ, tenda apa mau beli tenda di situ. Tapi dilihat dari sisi kemasan kita sebagai bangsa itu kita malu sebetulnya karena Hmm. sepertinya Pak Jokowi udah kehilangan sense of logic, sense of reality itu dan panik ke sana kemari dagangin sesuatu tuh. Ya kita boleh berpikir bahwa akhirnya Jokowi itu memang ya udah memang kalau kita bilang kapasitasnya kurang berkali-kali. Jadi dia nggak bisa lagi bedakan mana yang imajiner, mana mana yang real tuh. Nah, itu sebetulnya yang dipertontonkan oleh Jokowi dan lebih berbahaya lagi orang di sekitar dia kok nggak bisa tegur ya atau Ya. kasih tahu lah bahwa Pak Jokowi ini nggak beres nih cara begituan. Kan seluruh rakyat Singapura tuh ketawain tuh. Hmm. Pak Jokowi kalau Anda jual Batam kita beli, ini jual Kalimantan, ini mengapain di situ kan? Ini mau cari sensasi tapi sekaligus itu ini bukan segera jual murah tapi jual dungu kan, cara menjual boleh aja di pamer murah tapi cara menjualnya itu kan itu yang saya mau sebut dengan istilah baru itu menjual kedunguan sebetulnya. Ini memalukan betul hanya demi sensasi dan orang lihat ya apa jalan terakhirnya kalau IKN itu nggak jadi kan, ini kan mainan dia yang sejak awal dia banggakan dan mungkin mau dijaminkan pada cawapresnya atau presiden dan nggak ada orang yang merasa bahwa itu layak untuk diteruskan. Semua hal yang disebut mercusuar Pak Jokowi pasti udah batal tuh, IKN, kereta cepat, macam-macam kan. Ya, ya. Nah, ini yang saya juga heran seperti Anda sebutkan tadi. Kalau kita lihat pidatonya itu, pidato itu disiapkan ya, scripted ya, disiapkan teksnya gitu. Dan Oh itu dibaca ya. ya dia baca artinya. Dan artinya itu kan ada orang-orang sebut biasanya pidato seorang presiden itu kan nggak begitu lolos begitu saja ya, itu biasa di banyak tim yang menyiapkan itu, kemudian dapat dari macam-macam aspek yang dipertimbangkan. Nah, saya jadi terheran-heran kenapa pidato semacam itu diberikan kepada presiden kita gitu, itu yang saya kira ya kalau presiden seperti Anda sebut ya seperti itulah gitu, tapi orang sekitarnya kenapa tidak mengingatkan itu yang saya jadi terheran-heran. Ini ada dua dokumen yang kemudian akan diolok-olok dunia. Tuh. Satu soal dokumen proposal perdamaian yang Yes. bahkan Jokowi mau minta Prabowo jelasin. Ini lebih memalukan lagi, ini jual IKN pada masyarakat Singapura yang tahu bahwa kalau jual mungkin ke Amerika Latin ya mungkin orang Amerika Latin nggak akan cek faktanya. Karena orang Singapura tahu bahwa itu nggak ada barangnya di situ kan. Ya, ya, ya. Itu kan masih masih sarang ular, sarang semut sebetulnya kan. Walaupun diceritakan ya udah ada infrastruktur dasar, iya, tapi itu membayangkan bahwa orang-orang Singapura mungkin berpikir oh ya nanti Agustus tahun ini itu akan ada perayaan di situ. Lalu orang Singapura datang berbondong-bondong di situ. Mana yang unik gue ya? Dia bingung, ini apa? Jadi kosong betul ide itu. Nah balik lagi pada tadi, ada tim yang mestinya kan kita anggap tim ini kok menjebak-jebak presidennya. Ya, Kita ya, ya. kasihan presiden yang dia mestinya ada tim pembanding. Zaman Pak Harto kan itu pidato semacam itu mesti berlipat kali diperiksa oleh asistennya tuh sampai lolos. Zaman PSB sendiri yang periksa tuh. Ya. Karena SB selalu korek, bahkan koma dikasih stabilo kita lihat di meja Pak SB itu seluruh macam jenis warna pulpen ada di situ tuh. Ini Jokowi memang akhirnya kan dia akan bilang ya kan saya udah bilang yang saya tanda tangani atau yang saya baca bukan saya yang bukan yang saya mengerti kan. Jadi soal semacam ini yang profil kita di dunia internasional itu makin lama makin merosot hanya karena figur presiden yang dianggap itu kan jadi bahan olok-olok lagi. Orang Singapura mungkin pagi ini WA grup di antara mereka ada mengolok-olok presiden, Ya, ya. Itu presiden yang kita. saya terheran-heran itu kok seolah-olah isi pidatonya itu. Oke, oke Pak Jokowi sekali lagi mari kita lupakan Pak Jokowi, tapi yang menyiapkan itu pidato itu seolah-olah menganggap bahwa orang Singapura itu tidak tahu apa-apa. Padahal Singapura itu jelas Indonesia di halaman depan Singapura, dan bagi Singapura ini pasar besar yang mereka harus kuasai dan mereka tahu belaka apa sesungguhnya yang terjadi.
ini poin yang tadi kita sebut memalukan. Tapi lebih dari itu, akhirnya Singapura bisa bikin kalkulasi bahwa memang benar riset di Asia bahwa IQ orang Indonesia itu tinggal 70. Kira-kira begitu kan? Jadi ini pasti jadi olok-olok milenial Singapura juga tuh. Benar kan? Gue bilang tuh IQ-nya tinggal 70. Lalu di WA grup yang lain di Singapura, kalau presiden IQ-nya berapa? Dia mensubsidi IQ atau dia disubsidi oleh IQ bangsa kan itu. Jadi dari awal kita bisa bayangkan itu bagaimana negeri ini dimerosotkan moralnya dan dignity-nya, pride-nya itu oleh 2-3 lembar pidato Jokowi. Itu juga akan dicatat di dalam file istana bahwa Jokowi pernah mengusulkan sesuatu yang absurd, itu minta Singapura untuk berumah di Kalimantan. Dan orang Singapura mungkin merasa ya udahlah kita maafin aja. Karena itu sekedar pembuktian bahwa kemampuan atau kapasitas Presiden Indonesia cuma segitu tuh. Dan itu yang bertanggung jawab tentu bukan Jokowi. Jokowi memang mendorong supaya investasi masuk, tetapi timnya udah nggak tahu lagi bagaimana caranya ya. Jadi di ujung pemerintahan Jokowi mungkin tim ini akan bilang ya kami udah cari cara, nggak ada cara lain selain membuat skrip semacam itu. Ya, saya tadi pagi itu merenung ya setelah ya saya senyum-senyum dan banyak juga saya kira netizen yang bersenang-senang menikmati pidatonya Pak Presiden kita Pak Joko Widodo. Tapi saya kemudian berpikir ini bisa jadi semacam justifikasi buat mereka ini bahaya kalau demokrasi kita teruskan. Karena apa? Ya karena proses kita belum matang dan kemudian ternyata kita bisa dapat siapa saja yang jadi presiden. Apalagi kalau kemudian Pak Joko Widodo ini cawe-cawe. Kan pasti juga kita akan tahu seperti apa kualitas pilihan presidennya yang disiapkan oleh beliau kan begitu. Ini orang. Nah itu poin saya. Kalau disambungkan bahwa kalau kualitas presiden semacam ini maka bagi negara tetangga menganggap ya dengan mudah kita tipu lagi presiden berikutnya tuh. Jadi ini jadi semacam algoritma bagi diplomasi internasional. Kan begitu Singapura tahu bahwa ini sebetulnya proposal yang ajaib, itu masyarakat diplomatic society yang bermarkas di Singapura yang datang dari semua negara akan mengevaluasi Indonesia tuh. Kok bisa ya presiden sebelumnya dia udah menyodorkan proposal yang sama tapi dengan cara yang tidak masuk akal, yaitu minta Kanada mengeluarkan dana pensiunnya untuk membeli saham di IKN kan. Itu juga ajaib tuh. Nah sekarang dia bikin keajaiban kedua tuh. Jadi sinyal bahwa Indonesia itu tidak punya kapasitas melahirkan pemimpin yang rasional itu juga dibaca sebagai problem dalam pertahanan nanti. Kan krisis ke depan itu akan ada krisis teknologi, pertandingan keamanan. Jadi kemampuan kita itu akhirnya didefinisikan sebagai turun derajat terus. Ya, nah yang saya teruskan tadi, saya khawatir orang-orang yang selama ini sudah frustrasi terhadap demokrasi gitu, dan kemudian mereka yang juga ingin mengembalikan sistem ini ke MPR kan, ini banyak sekali yang ingin seperti itu mereka akan mendapat justifikasi karena memang ternyata demokrasi yang kita sekarang itu tidak melahirkan kepemimpinan yang sesuai dengan standar Indonesia saja tidak gitu. Ya kan ini pemilihan presiden langsung. Lalu dianggap bahwa rakyat Indonesia memang tidak punya kapasitas juga untuk menyeleksi pemimpin. Karena itu balik aja ke sistem MPR secara elitis lebih mungkin dan lebih efisien. Itu juga bahayanya pembenaran terhadap keadaan yang kasusnya cuma Pak Jokowi. Yang lain kan nggak begitu presiden kita kan. Jadi jangan kasus khusus Pak Jokowi ini dijadikan dasar untuk mengubah sistem pemilihan presiden langsung balik pada sistem MPR yang juga di dalamnya potensi untuk cawe-cawe juga tinggi sekali kan. Jadi Jokowi mengumpankan seluruh kerusakan ini. Saya sebut aja kerusakan sistem bernegara kita diumpankan justru oleh Jokowi untuk dievaluasi oleh mereka yang menginginkan Indonesia kembali pada sistem yang tidak demokratis kan. MPR itu tetap tidak demokratis, itu kan nggak ada pemilihan langsung. Tapi nanti akan ada argumen lebih baik tidak demokratis daripada menghasilkan pemimpin yang separuh matang atau setengah berpikir. Iya. Dan peluang untuk itu mungkin terulang lagi loh, Bung Rocky. Bahkan lebih buruk karena apalagi dengan pernyataan bahwa presiden akan cawe-cawe itu. Ya, ini cawe-cawe presiden masih terus berlangsung dan kita malu berkali-kali bahwa PDIP yang mengerti tentang bahkan menyebut dari awal sebagai partai demokratis mengizinkan presiden untuk cawe-cawe itu. Walaupun kita tahu bahwa dalam tradisi tentu aja presiden punya keinginan supaya calon berikutnya datang dari kader dari partai yang sama. Tetapi modus yang dipakai presiden bukan demi kader yang berikut, tetapi demi dia sendiri. Itu soalnya kan begitu kan.
Jadi cawe-cawe itu dimaksudkan supaya dia masih punya kemampuan mengendalikan dengan potensi perpanjangan masa kekuasaan. Kalau cawe-cawenya menimbulkan kerusuhan, presiden masih bisa keluarin perpu. Jadi ini bukan cawe-cawe di dalam sistem seperti Amerika tuh. Amerika sistemnya udah teratur demokratis. Maka kalau Obama bilang saya menginginkan Hillary Clinton, itu biasa aja tuh. Tapi kalau sekarang cawe-cawe itu artinya mengakali sistem, kan itu bedanya. Ya, dan saya kira begini ya, kalau saya dalam posisi tetap kalau Pak Jokowinya sudah lah, nggak perlu kita bahas terlampau dalam. Tapi sekali lagi ada orang-orang sebutannya. Saya teringat kemarin ketika cawe-cawe ini pun kan ini disampaikan di depan para pimpinan media massa gitu ya. Dan kemudian berita itu ternyata statement Pak Presiden itu tidak dimuat tidak diunggah di akun Setpres. Biasanya kan gitu, statement-statement selalu dimuat di akun Setpres. Dan kemudian tidak lama ada semacam klarifikasi dari Pak Bayi Mahmudin ya, ini deputi untuk media massa, protokol dan media massa ya, di istana. Nah, yang terjadi kan ini bicara di forum internasional, jadi nggak bisa disensor lagi, begitu itu ya. Nah, menurut saya yang harus disalahkan bukan Pak Jokowi lagi, sudahlah Pak Jokowi jangan disalahkan terus, yang disalahkan adalah orang seputarnya, jangan dong dibiarkan seperti ini. Gitu. Iya, soal istilah cawe-cawe yang soal dikoreksi oleh istana lewat siapa. Tapi kemudian dibenarkan lagi oleh Megawati, dibenarkan lagi oleh Hasto di PDIP. Ini yang mana sebetulnya? Udah dikoreksi tetap dianggap iya memang harus cawe-cawe itu. Apalagi di dunia internasional yang nggak mungkin dikoreksi. Jadi udah jadi semacam ya pakem dari kalangan diplomatik untuk membaca Jokowi dengan grammar yang macam-macam itu. Dan grammar itu yang rumusnya dibaca dengan grammar apapun dianggap bahwa Presiden Jokowi tidak punya kapasitas untuk memikirkan hal-hal yang fundamental, yang prinsipil di tingkat global, termasuk di tingkat nasional sendiri itu. Nah, ini yang bukan sekedar bahaya, tapi betul-betul sinyal kalangan, kalau kita anggap pengamat bahasa tubuh akan menganggap Pak Jokowi itu mengalami delirium, gagap dan gugup sehingga nggak bisa fokus. Jadi dia harus diasuh oleh lingkungan yang mengerti ilmu psikologi atau psikiatri. Kan buruk kan? Saya cuma bayangkan itu. Karena dalam analisis intelijen akan terlihat bahwa kok Pak Jokowi nggak stabil ya. Jadi intinya adalah bahaya bagi negeri ini kalau pemimpin semacam Pak Jokowi itu tidak stabil psikologinya dan tidak runtut rasionya tuh. Ini bukan kita mau merendahkan, tapi justru saya mau terangkan itu supaya kita punya kemampuan untuk membayangkan bahwa kita lagi di-watch oleh sistem security dunia loh. Dan Indonesia sangat labil kalau terjadi konflik global atau di Asia Pasifik, misalnya Indo-Pasifik. Lalu pemimpin kita seperti itu. Kan semua sistem dunia itu saling mengamati presiden-presiden yang potensial untuk masuk dalam konflik. Ada semacam psikogram itu. Psikologi Jokowi semacam ini. Psikologi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim semacam ini, psikologi Perdana Menteri Singapura semacam ini. Lalu dibuatlah panah-panah yang memungkinkan asing itu justru bukan sekedar memperolok-olok, tapi memanfaatkan kelemahan psikologi Jokowi untuk diuji di dalam perang proksi nanti. Ini kita udah bicara global intelligence security problem nih. Dan sekali lagi kita perlu ingatkan juga, bagaimanapun juga Anda boleh waktu itu Anda tidak memilih Pak Joko Widodo sebagai presiden, Anda boleh sekarang jadi oposisi atau apapun posisi kita sebagai kritisi, tapi tetap saja ketika tampil di dunia internasional, wajah dari Pak Joko Widodo adalah wajah kita semua, wajah bangsa Indonesia. Itu yang saya kira menjadi concern kita sekarang ini. Ya betul, saya pengkritik Pak Jokowi, tapi kalau dunia internasional mengelolok kita marah juga kan. Jadi tetap kita ingin supaya bangsa ini kepatriotannya dan kecerdasan awalnya. Pemimpin-pemimpin kita, Haji Agus Salim, yang beredar di internasional, Master Syafruddin, Sultan Syahrir, itu dalam membuat statement yang bersifat mempengaruhi security global, itu betul tajam, dengan satir yang bagus, dengan proverb pepatah yang bagus tuh. Sekarang kita nggak lihat hal itu pada Pak Jokowi. Artinya timnya juga itu brengsek sebetulnya, nggak mampu untuk menghasilkan narasi yang enak pada Jokowi supaya dia terlihat mampu untuk mengucapkan kalimat-kalimat diplomatis yang bertingkat tinggi itu. Kan diplomasi itu memerlukan abstraksi, memerlukan sinyal-sinyal yang harus ditafsirkan secara berlapis-lapis. Kalau ini undangan untuk masuk ke IKN,
berumah di IKN itu sama seperti yang kita lihat di pagar-pagar rumah itu, dijual, hubungi ini, kan begitu. Belum lagi kita bicara soal regulasinya dan sebagainya. Kita belum nggak usah masuk ke wilayah itu, terlalu banyak persoalan saya kira di situ ya. Tapi sekali lagi, please tolong kalau dalam forum internasional jagalah. Bagaimanapun sekali lagi wajah Pak Jokowi adalah wajah kita semua. Dan kita Ya, dalam diolok-olok di luar negeri ya. betul, kita akhirnya jadi patriot untuk memproteksi bangsa luar itu mengolok-olok presiden kita. Jadi di dalam ke luar negeri tentu kita mesti jadi patriot, tetapi di dalam negeri kritik itu tetap kita ucapkan bahwa Yes, Jokowi memang kapasitasnya tidak mampu untuk duel di internasional. yes, oke. Baik, Bung Rocky. Nggak perlu kita lanjutkan lagi ya. Kita kembalikan saja pada 0% lagi deh, Bung Rocky. Yes, ini aja rumus akhirnya.